Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan soal PPK 2021-2022. Semoga kalian semua lulus ya di tahun ini. Selamat berjuang teman-teman. Semoga latihan ini bermanfaat. Oke, langsung mulai ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama itu nawacita presiden berhubungan dengan RPJMN 2015-2019. Di bawah ini yang termasuk nawacita program kesehatan adalah: A. Mencapai lingkungan hidup berkelanjutan. B. Memajukan budaya dan mencerminkan kepribadian bangsa. C. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia. D. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. E. Perlindungan bagi setiap bangsa dan rasa aman bagi seluruh warga Indonesia. Oke guys, kita coba cek. Jawabannya adalah, oke, sesuai pertanyaannya ya, jawabannya adalah C ya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai nawacita. Jadi jawabannya adalah C. Jadi teman-teman bisa menghafal ini ya, poin-poinnya ya. Oke, pertanyaan yang kedua, di bawah ini yang termasuk visi Kemenkes ya Republik Indonesia adalah: A. Penguatan struktur ekonomi produktif. B. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia. C. Membangun Indonesia dari pinggiran. D. Terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong. E. Pembangunan merata dan adil. Oke, kalian semua yang di bidang kesehatan harus tahu ya visi misi Kementerian Kesehatan ya. Salah satunya adalah ini nih. Jadi jawabannya adalah D ya, visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Oke, lanjut ke soal ketiga. Di bawah ini yang tidak termasuk misi Kementerian Kesehatan adalah: A. Memperkuat upaya kesehatan bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat. B. Memberdayakan masyarakat dan mengharusutamakan pembangunan kesehatan. C. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. D. Meningkatkan ketersediaan pemerataan mutu sumber daya kesehatan. E. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Oke, di sini yang digarisbawahi adalah yang tidak termasuknya. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C ya. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu tidak termasuk di misi Kementerian Kesehatan. Kalian bisa menghafalin ini ya. Misi kesehatan Kemenkes itu ada 4 ya. Oke, langsung ke soal berikutnya. Pertanyaan yang keempat. Undang-Undang BPJS adalah nomor: A. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. B. Undang-Undang nomor 25 tahun 2014. C. Undang-Undang nomor 26 tahun 2016. D. Undang-Undang nomor 24 tahun 2014. Yang E. Undang-Undang nomor 26 tahun 2011 ya. Undang-Undang BPJS kalian harus tahu itu. Jawabannya adalah A ya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 ya. Mohon disimak ini biar kalian paham. Oke, soal yang kelima. Dalam RPJMN 2015-2019 ada program revitalisasi puskesmas ya. Di bawah ini program revitalisasi puskesmas kecuali, ini saya garis bawahi kecualinya ya. Yang A. Peningkatan sumber daya manusia. B. Upaya kesehatan perorangan dan masyarakat. C. Meningkatkan manajemen teknis puskesmas. D. Meningkatkan sistem informasi puskesmas. E. Pelaksanaan akreditasi ya. RPJMN 2015-2019. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Jadi kecualinya itu B ya. Jadi kalian harus tahu RPJMN itu poin-poinnya apa ya. RPJMN program revitalisasi ya. Apalagi kalian di puskesmas itu ada 5 ya. Peningkatan SDM, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas, peningkatan pembiayaan, peningkatan sistem informasi puskesmas SIP, 5 pelaksanaan akreditas puskesmas. Jadi kalian harus mengetahui ya RPJMN 2015-2019. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya. Di bawah ini yang bukan asas fundamental SDGs ya adalah A. Vivo,
B. Flannels, C. Phosphorus, D. Flan, E. Patnets. Oke, jawabannya adalah, jadi aspek fundamental SDGs itu ada 4 teman-teman. Vivo, orang ya, planet bumi, prosperity kemakmuran, face damai, partner kemitraan. Jadi jawabannya adalah D ya, plan ini tidak termasuk aspek fundamental dalam SDGs ya. Oke, lanjut lagi ya, udah paham ya, paham. Lanjut ke nomor 7. Oke, gaskan ke nomor 7 ya. Pertanyaan nomor 7 yang termasuk SDGs pada bidang kesehatan adalah tercantum pada nomor A3, B11, C10, D2, dan E1. Oke, SDGs kita langsung ya simak. Jadi SDGs itu ada 17 poin ya teman-teman, yang harus kalian pahami itu ya. Yang pertama, kedua, ketiga itu sampai 17 itu ada ya. Jadi yang ditanyakan ini bidang kesehatan ya, tercantum. Itu ada nomor 3 health ya. Health kesehatan pastinya ya. Jadi pada bidang kesehatan tercantum pada nomor berapa? Pada nomor 3 ya. Oke. Lanjut nomor 8 ya. Undang-undang tentang SJSN ya. SJSN itu kepanjangan dari Sistem Jaminan, S-nya sosial, N-nya nasional ya. Jadi undang-undangnya ada A itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, B Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012, D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011, E Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006. Oke, jawabannya ya, itu jawabannya ya. Jawabannya tentang SJSN itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Berarti jawabannya adalah B ya. Itu ada ya. Ada tentang kesehatan itu Undang-Undang 36 ya 2009, BPJS 24 ya 2011. Tentang PBI nomor 101 2012, tentang jaminan kesehatan nomor 12 2013. Pokoknya kalian hafalin itu ya landasan hukumnya. Oke, lanjut ya. Nomor 9 ya, kepanjangan dari BPJS ya. A. Badan Penerima Jasa Sosial, B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, C. Badan Pemberi Jaminan Sosial, D. Badan Pinjam Jamin Sosial, E. Badan Pelatihan Jaminan Sosial ya. BPJS, yang punya BPJS pasti tahu ini jawabannya ya guys ya. Kalian masa nggak tahu sih, keterlaluan kalau menurut saya nggak tahu kepanjangan BPJS ya. Oke, jawabannya berdasarkan undang-undang ya nomor 24 seperti pertanyaan sebelumnya itu. Nomor 24 tahun 2011 bahwa kepanjangan dari BPJS itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 10 ya, penerima bantuan iuran ya. Ini penerima bantuan iuran dibayarkan oleh A. Pekerja, B. Pemerintah, C. Pemberi kerja, D. Investor ya, E. Swasta. Penerima bantuan iuran atau singkatannya PBI ya, PBI. Oke, jawabannya ya B ya jawabannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang nomor 101 ya tahun 2012 ya tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan dalam pasal 9. Pelaksanaan program jaminan kesehatan atau PBI ya kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, berarti pemerintah bro gitu ya. Jadi PBI ini ya dibayarkan oleh pemerintah. Oke, lanjut lagi. 11 ya, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa seseorang berhak menolak tindakan medis kecuali dalam keadaan A. Penyakit kanker, B. Penyakit yang menular, C. Penyakit jantung, D. Penyakit diabetes, E. Penyakit yang merugikan diri sendiri. Nah, di sini pasal 56 ayat 2 Undang-Undang 36 ya tahun 2009. Nah,
pengecualian dan hilangnya hak menerima atau menolak tindakan medis ya. Ada 3 poin. Yang pertama, pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat menular cepat di masyarakat, itu ada ya, kayaknya B ya kalau menurut saya. Terus ada poinnya, keadaan orang tidak sadarkan diri. Terus gangguan mental berat. Jadi pada Undang-Undang 36 tahun 2009 itu ada tuh penyakit yang menular. Oke. Lanjut nomor 12. Dalam Kemenkes ada program generik dan teknis. Di bawah ini program generik Kemenkes kecuali ya, itu perhatikan pertanyaannya, kecuali A. penelitian dan pengembangan, B. meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, C. program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain, D. program penguatan JKN, E. pengendalian penyakit. Oke, sesuai pertanyaan itu ya, program generiknya berarti itu ada poin-poinnya ya. Penelitian pengembangan itu ada ya, meningkatkan pengawasan akuntabilitas ada, program manajemen pelaksanaan tugas teknis lain ada juga, D. program penguatan JKN ada juga, E. pengendalian penyakit. Dilihat dari poin program generik itu tidak ada, berarti jawabannya adalah E. Oke. Oke, langsung nomor 13. Dalam program SDGs yang salah satunya mengurangi stunting adalah A. kesehatan, B. kemiskinan, C. pendidikan, D. gender, E. kelaparan. SDGs ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Sustainable Development Goals ya. Jadi SDGs satunya yang mengurangi stunting itu adalah nomor 2 ya, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Oke guys, jadi kalian harus pahami ini SDGs ya, soalnya muncul sekali soal seperti ini. Lanjut lagi. Nomor 14, program RPJMN yang berkaitan dengan program P2PL ya. Berikut ini yang termasuk ya. Yang termasuk adalah A. paradigma sehat, B. upaya kesehatan masyarakat, C. pembinaan surveillance, imunisasi dan karantina, D. upaya kesehatan perorangan, E. kemandirian masyarakat. Oke, jawabannya adalah C ya, pembinaan, surveillance, imunisasi dan karantina. Nomor 15 ya, imunisasi yang bisa dilakukan secara bersamaan ya. Yang sering ke lapangan pasti sudah tahu ini. A. campak dan BCG, B. IVV dan campak, C. DPT dan campak, D. IVV dan folio, E. DPT dan polio. Oke, jawabannya kalau lihat bagan ini 0 1 sebulan nggak ada ya, DPT polio ya, jadi DPT dan polio ya. Diperhatikan bagan ini ya. Lanjut nomor 16 ya, pasal pada Undang-Undang Kesehatan yang melarang praktik aborsi adalah pasal A. 76 ayat 1, B. 77 ayat 1, C. 75 ayat 1, D. 72 ayat 1, E. 74 ayat 1. Oke, simak dulu ya pembahasannya. Penjelasannya pada pasal 75 ya, ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. 2. Larangan sebagai maksud ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan indikasi A. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, B. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Jadi 75 ayat 1, jadi jawabannya adalah C ya, pasal Undang-Undang Kesehatan yang melarang praktek aborsi. 17 ya, kontrasepsi yang dipasang di rahim disebut dengan A. IUD, B. implan, C. fil, D. diafragma, E. barrier.
Kalau kita melihat dari segi anatomi rahim itu ada ya yang paling kayak T gitu, huruf T itu udah pasti itu namanya IUD ya. So buat kalian yang ingin jawab jawabannya pil atau implan atau barrier itu sangat keterlaluan ya. Lanjut nomor 18, tenaga kesehatan yang melakukan praktik harus memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi dan prosedur operasional terdapat pada A. Pasal 66, B. Pasal 64, C. Pasal 62, D. Pasal 65, E. Pasal 61. Tentang tenaga kesehatan yang melakukan praktik itu pasal 66 ya. Pasal 66. Nih, pasal 66 ya. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional atau SOP. Standar profesi dan standar pelayanan profesi sebagai yang dimaksud ayat 1, masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan yang disahkan oleh Menteri. Oke. Nomor 19, tema HKN tahun 2019 adalah A. Aku Cinta Indonesia, B. Generasi Sehat Indonesia Unggul, C. Generasi Cinta Indonesia, D. Indonesia Sehat, E. Indonesia Unggul. Ini yang suka HKN pasti kalian tahu di tahun 2019 ya. Ini pembahasannya ya, jawabannya adalah B ya, Generasi Sehat Indonesia Unggul. Itu 12 November 2019, itu hari kesehatan nasional. Oke, langsung lanjut yuk, Oke, langsung nomor 20. Cara penanggulangan narkoba yang paling efektif adalah A. Rehabilitatif, B. Kuratif, C. Promotif, D. Preventif, D. Pemeriksaan, E. Cold turkey. Itu jawabannya adalah C ya, promotif dan preventif. Pembahasannya pencegahan penyalahgunaan narkoba, metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Itu penjelasannya. Upaya yang paling praktis yang nyata itu sifatnya reprensif ya. Oke, lanjut ke nomor soal berikutnya. Nomor 21. Ada seorang warga di desa X terdapat ciri-ciri daya ingat kurang, kehilangan kendali, keseimbangan, gelisah, ketakutan, halusinasi, dan kecemasan. Jawabannya adalah A. Warga tersebut menggunakan kokain, B. Warga tersebut menggunakan ganja, C. Warga tersebut menggunakan ekstasi, D. Warga tersebut menggunakan sabu, E. Warga tersebut menggunakan MDMA. Oke, pembahasannya. Nah, itu ciri-ciri warga menggunakan kokain adalah euforia, muncul rasa ketagihan. Terus ciri-ciri pengguna ganja, daya ingat kurang, kehilangan keseimbangan, gelisah, ketakutan, halusinasi, dan kecemasan. 3. Ciri ekstasi itu ada kehangatan, emosi bertambah, keintiman bertambah, nafsu makan, kurang banyak keringat, gerak badan tidak terkendali, tekanan darah naik, denyut jantung tidak cepat. 4. Ciri-ciri pengguna sabu, pelaku menjurus pada kejahatan. Jadi jawabannya adalah itu ya. Tuh, jawabannya adalah B ya, ganja. Itu udah jelas ya, ganja. Ingat kurangnya, daya ingatnya kurang ya. Terus kehilangan kendali, keseimbangan, gelisah, ketakutan, dan halusinasi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang kedua ya, hari cuci tangan sedunia diperingati pada tanggal A. 16 Oktober, B. 15 Oktober, C. 17 Oktober, D. 18 Oktober, E. 19 Oktober. Oke. Soal semacam ini simple tapi pasti ini ada muncul ya. Coba kita membahas ya. Oke, itu jawabannya adalah B ya, hari cuci tangan sedunia 15 Oktober ya. Dengerin pokoknya, fokus kalian, jangan ngantuk-ngantuk biar kalian lolos, itu nggak ngehonor terus ya. Oke, itu jawabannya adalah B, 15 Oktober. Oke, lanjut. Nomor 23. Hari AIDS sedunia diperingati pada tanggal A. 2 Desember, B. 1 Desember, C. 3 Desember, 1 Agustus, E. 2 Agustus. Oke. Jawabannya adalah ini dia ya, jawabannya hari AIDS tanggal 1 Desember ya, jatuh pada tanggal 1 Desember, jawabannya B. Oke, lanjut. Nomor kok 25.
Duh, salah nulis ya. Gak apa-apa lah, lanjut. Yang membantu presiden dalam monitoring BPJS adalah A. Asuransi, B. SJSN, D. DJSN, D. Asabri, E. Akses. Ayo jawab. Siapa yang tahu? Kalau nggak tahu, kalian pasti honor lagi. Oke, jawabannya adalah C ya. Yang membantu monitoring presiden dalam monitoring BPJS adalah sesuai dengan pasal 1 adalah Dewan Jaminan Nasional, yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu presiden. Ya, pokoknya itu jawabannya ya. Selanjutnya di bawah ini yang termasuk manfaat demografi dilaksanakan program KB ya atau keluarga berencana adalah A. Mengurangi dan menekan laju pertumbuhan penduduk, oke. B. Hemat biaya, oke. C. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, oke. D. Memenuhi kebutuhan biologis, oh lumayan. E. Menjarangkan kehamilan, oke. Ini pembahasannya saya akan bahas lagi. Nah itu ya. 1. Mengendalikan kelahiran dan pertambahan penduduk. Ada gak? Ada tuh ya. Di A kayak jawabannya. 2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meningkatkan kesehatan keluarga. Selanjutnya mengatur jarak kelahiran anak, manfaat kontrasepsi dan bla bla. Aduh malas saya bacanya. Pokoknya itulah jawabannya, udah A. Pokoknya udah A, inget-inget ya. Jangan kalian nanti lupa lagi. Oke lanjut. Oke, yang 27 di bawah ini yang termasuk program cerdik adalah A. Patuhi minum obat, B. Cek kesehatan secara berkala, C. Nyahkan alkohol, D. Rajin makan buah dan sayur, oke. E. Istirahat terus menerus. Nah itu jadi pembahasannya ada tuh rangkaian kegiatan dalam program cerdik tersebut memberikan dukungan masyarakat terhadap perubahan perilaku pencegahan PTM ya. Cerdik adalah singkatan cek kesehatan secara berkala, E. Nyahkan asap rokok, E. Rajin aktivitas, D. Diet sehat dengan kalori seimbang, E. Istirahat cukup, dan K. Kelola stres bukan kalori. Aduh maaf terlalu kecil jadi saya nggak terlalu bisa bahasanya. Jadi jawabannya adalah B ya. Pokoknya kalian dijeda, hafalin, ingetin, resapin, nikmatin ya. Pokoknya biar kalian lolos, oke? 28. Pemerintah mencanangkan program cerdik yang salah satu fungsinya untuk, tadi udah ada jawabannya pasti kalian tahu. A. Mencegah penyakit menular, B. Mencegah penyakit tidak menular, C. Mencegah stunting, D. Mencegah kematian bayi dan ibu, E. Program gizi seimbang. Oke, saya bahas ulang lagi. Oke, pembahasannya program cerdik meliputi kegiatan cek kesehatan, membangun perilaku tidak merokok atau berhenti merokok, rajin aktivitas seimbang, istirahat cukup maupun mengolah stres ya. Jadi di situ ada program cerdik itu langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar sebagai penyakit tidak menular atau disingkatnya PTM ya, penyakit tidak menular. Itu jawabannya tuh ada tuh ya, dibaca, makanya dibaca B ya, itu jawabannya. Oke, lanjut. Oke, yang 30 di bawah ini yang bukan termasuk tatanan dalam PHBS rumah tangga adalah A. Bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, B. Menimbang bayi dan balita secara rutin, C. Memberantas genetik nyamuk, D. Menggunakan jamban sehat, T. Tidak minum alkohol. Ini di garis bawahi ya, yang bukan termasuk. Oke, kita langsung keluarin, munculkan pembahasannya. Oke, itu pembahasannya berikut 10 indikator PHBS. Jadi yang di fasilitas pelayanan kesehatan harus tahu ini 10 indikator PHBS, sering digembor-gemborkan ya di tingkat rumah tangga. 1. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, ada. Pemberian ASI eksklusif, ada. Menimbang bayi, oke, ada. Mencuci tangan dengan sabun air bersih, oke, ada. Menggunakan jamban sehat, oke, ada. Jamban sehat ada. Memberantas genetik nyamuk ada juga. Konsumsi buah dan sayur, oke. Melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok dalam rumah, oke. Jadi jawabannya adalah E ya. Itu 10 indikator PHBS. Jadi kalian hafalin, ini penting sekali, sangat penting buat kalian yang berjuang ingin menjadi P3. Saya tutup soal-soalnya ya. Jangan lupa di like ya, subscribe juga, share sebanyak-banyaknya. Pokoknya kalian yang share saya doakan kalian cepat lolos. See you next time di channel Honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.